Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Kimia Organometalik. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik tentang organometalik, begitu ya. Apa itu organometalik dan bagaimana sifat-sifatnya? Kita akan bahas semuanya di mata kuliah pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang kuliah hari ini, saya ingin me- em, menunjukkan gitu ya, apa sih sebenarnya yang ingin kita capai dari belajar kimia organometalik pada pagi hari ini. Yang pertama adalah saya ingin teman-teman setelah kuliah selesai, setelah kelas selesai, teman-teman itu bisa mendefinisikan dan mengetahui bagaimana sejarah dari senyawa organometalik. Kemudian di sisi yang lain, saya juga ingin teman-teman itu bisa gitu untuk menjelaskan bagaimana sih properti dan struktur dari sebuah organometalik. Kemudian yang ketiga, yaitu teman-teman juga bisa mengevaluasi bagaimana kestabilan dan reaktivitas dari senyawa organometalik. Baik, pada mata kuliah pagi hari ini saya menggunakan eh, 4 buku rujukan. Yang pertama adalah Huhei, buku yang cukup tua tapi sangat lengkap ya, tahun 1993 tentang inorganic chemistry. Kemudian saya juga menggunakan Misler, Inorganic Chemistry tahun 2024. Kemudian ada Spacet Organometallic Chemistry, juga buku yang bagus, silahkan untuk dirujuk ke sana juga. Kemudian yang terakhir adalah Peter Atkins dan Overton yang berjudul Inorganic Chemistry. Tentu saja teman-teman bebas untuk memilih dari mana saja rujukannya, atau teman-teman juga bisa menambahkan, silahkan, tidak ada batasan begitu ya. Nanti akan kita diskusikan apa yang menjadi eh, pertanyaan dari teman-teman tentang organometalik gitu. Baik, kalau kita em, berbicara tentang organometalik, senyawa organometalik, maka saya ingin sedikit menariknya ke tahun 1827, di mana William Weiss itu pertama kali menemukan sebuah senyawa baru begitu ya, yang berwarna kuning dan berbentuk jarum. Bagaimana ceritanya? Yaitu ketika dia mereaksikan kompleks platina dengan etanol begitu. Dengan adanya tin klorida sebagai katalis dalam keadaan atau dalam reflux. Dia mengamati setelah selesainya reaksi, dia mengamati ada sesuatu yang terbentuk, yang berbentuk jarum dan berwarna kuning. Dan pada saat itu dia tidak tahu itu apa. Sehingga setelah beberapa tahun setelahnya, eh, em, saintis lain kemudian melakukan hal yang sama. Dia akhirnya penasaran begitu. Sebenarnya apa sih yang didapat oleh William Zeiss dengan reaksinya? Apa itu yellow needle crystal yang dia dapat? Dengan melakukan hal yang sama, dia akhirnya mendapatkan produk yang identikal begitu, sama seperti apa yang didapatkan oleh William Zeiss. Kemudian dia mencoba untuk menganalisisnya lebih jauh. Maka setelah dia analisis lebih jauh, dia mendapatkan sesuatu yang tidak biasa, atau suatu formasi bahan kimia atau senyawa kimia yang tidak biasa, yaitu di mana dia melihat adanya interaksi antara double bond dari karbon-karbon dari metana dengan atom pusat platina. Nah, ini sesuatu yang baru nih, belum pernah ada karbon yang langsung berinteraksi atau terkoordinasi seperti ya teman-teman ya, dengan ikatan kovalen eh, pada atom pusat begitu. Nah, setelah penemuan itu, dia menamainya dengan Zeiss salt atau garam Zeiss. Jadi dia dalam bukunya, setelah dia publish begitu ya hasilnya, maka dia mengatakan dalam bukunya bahwa reaksi antara platina klorida dengan wine alkohol, yang di sini wine alkohol adalah etanol begitu teman-teman, dan itu akan menghasilkan sebuah em, senyawa yang baru, yaitu di mana Zsalt, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Em, Senyawa ini yang ternyata dia adalah organometallic compounds yang belum pernah diteliti sebelumnya oleh
peneliti-peneliti sebelum Zeiss begitu. Maka dari sini kita harus bisa tuh mendefinisikan apa sih organometalik itu dari cerita yang tadi yang di, eh, dilakukan gitu ya, oleh Zisol dan saintis setelahnya, maka kita bisa mendefinisikan organometalik itu sebagai senyawa kimia yang setidaknya mengandung satu ikatan antara metalik elemen atau atom pusat metal dengan atom karbon, di mana atom karbon itu berasal dari molekul-molekul organik. Nah, sekarang saya ingin teman-teman membantu saya mana di antara ketiga ini yang merupakan senyawa senyawa organometalik begitu. Sekarang coba kita lihat apakah senyawa pertama itu termasuk organometalik. Kalau kita teliti atau kita telaah lebih jauh, maka atom pusat merkuri akan berikatan langsung secara kovalen dengan dua methyl group, di mana C akan berikatan langsung dengan Hg begitu ya. Berarti dari definisi organometalik, maka senyawa yang pertama itu termasuk senyawa organometalik. Oke. Kemudian bagaimana dengan kompon nomor 2 atau senyawa nomor 2? Senyawa nomor 2 kita lihat bahwa atom perak argentum itu berikatan langsung dengan nitrogen begitu ya. Kalau kita kembalikan ke definisi awal organometalik, maka senyawa nomor 2 tidak masuk kriteria dalam senyawa organometalik. Kenapa? Karena yang harus berikatan dengan atom pusat itu bukan N, melainkan C, begitu ya. Kalau kita lihat lagi senyawa nomor 2, maka senyawa nomor 2 ini termasuk senyawa koordinasi. Baik. Oke, sekarang senyawa yang terakhir atau yang dikenal dengan ferosen. Nah, saya yakin teman-teman sudah familiar begitu dengan ferosen. Nah, apakah ferosen ini termasuk senyawa organometalik? Sekarang kita lihat apakah dia ada karbon yang langsung berinteraksi atau langsung berikatan begitu dengan Fe. Ternyata ada teman-teman. Ini adalah penyederhanaan dari penggambaran dari senyawa ferosen. Sebenarnya kita akan memiliki tiga covalent bond gitu ya, antara karbon dan atom pusat Fe dari kedua siklik 5 karbon di sini. Maka bisa kita simpulkan bahwa senyawa nomor 3 adalah senyawa organometalik. Jadi mana saja teman-teman yang termasuk senyawa organometalik? Yaitu nomor 1 dan nomor 3. Sementara nomor 2 dapat didefinisikan sebagai senyawa koordinasi. Begitu. Baik, saya ingin sedikit lagi balik ke sejarah begitu ya, bagaimana ferosen ini, senyawa organometalik ferosen ini dia ditemukan. Jadi senyawa ferosen itu ditemukan oleh Keeley dan Pauson pada 1951, pada tahun 1951 teman-teman. Nah, pada awalnya Keeley dan Pauson ini ingin mensintesis fulvane seperti yang teman-teman lihat di sini dengan mereaksikan reagen Grignard dengan Feri 3 klorida. Tapi pada kenyataannya setelah dilakukan eksperimen begitu, dia tidak menghasilkan fulvane, tapi dia menghasilkan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain ini apa? Dia bingung nih. Dia tidak menghasilkan fulvane, tapi dia menghasilkan senyawa yang lain. Nah, senyawa yang lain ini memiliki karakteristik yang sangat menarik. Apa contoh yang dia tunjukkan gitu ya? Yang pertama, dia tuh dia magnetik. Kemudian senyawa yang ditemukan itu ternyata dia memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Kemudian dia itu juga stabil. Senyawa yang stabil itu kan sesuatu atau suatu karakteristik yang sangat-sangat diinginkan gitu ya dalam dalam kimia. Nah, setelah dia teliti, kemudian dia analisis kembali, maka dia tidak menghasilkan fulvane tapi dia menghasilkan ferosen begitu ya teman-teman ya. Itulah bagaimana sih ceritanya ferosen itu di disintesis. Jadi secara tidak sengaja begitu oleh Kelly dan Towson. Nah, saat ini senyawa turunan ferosen atau senyawa yang similar gitu ya, hampir sama dengan ferosen itu sudah banyak dikembangkan teman-teman.
Contohnya adalah polimerisasi olefin. Itu membutuhkan katalis seperti ini, zinc chloride yang dia juga mengandung ferosen seperti itu ya, atau Ni, di mana kalau ferosen kita punya besi, kalau di perkembangan terbaru kita punya Ni. Jadi atom besi digantikan oleh atom Ni. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk atom scale sensing. Nah, penelitian yang paling baru teman-teman mengenai derivatif dari ferosen ini itu dikembangkan dan dilaporkan pada Natural Communication tahun 2023, di mana dia meraksikan kobalt di bromide dengan em, ligan gitu ya, ligan yang mengandung siklik 5 dalam THF, kemudian dia menghasilkan senyawa turunan ferosen seperti skem satu ini. Nah, ini adalah bentuk atau single crystal X-ray begitu ya, untuk mengetahui bentuk pasti dari senyawa kompleks tersebut. Baik, jadi kalau kita kembali berbicara tentang organometalik, begitu teman-teman, maka senyawa organometalik saat ini sudah banyak dikembangkan dan sudah banyak diaplikasikan. Contohnya apa? Contohnya adalah jurnal yang dilaporkan pada tahun 2017 di Chemical Communication, di mana rhenium kompleks atau rhenium organometalik itu digunakan untuk mitokondria tracker atau em, eh, mitokondria imaging gitu ya, untuk mewarnai mitokondria. Bagaimana caranya? Yaitu dengan fluoresensnya. Nah, di sisi lain juga tahun 2023 cukup muda atau cukup baru, dia juga digunakan sebagai sensor begitu teman-teman. Jadi dia merubah bentuk atau substituen yang attach atau terikat pada senyawa atau backbone utamanya dengan substituen yang lain, sehingga dia bisa menghasilkan warna-warna emisi yang berbeda. Jadi kalau kita ngomong masalah organ metalik, dia adalah senyawa yang sangat-sangat applicable di kehidupan manusia. Nah, setelah itu ada berapa sih klasifikasi dari organometallic compounds tuh? Jadi secara garis besar kita bisa mengklasifikasikan senyawa organometalik itu menjadi tiga golongan. Yang pertama, baik, sekarang kita sudah tahu pengelompokannya, kita sudah tahu bagaimana sejarah sintesisnya dan kegunaannya begitu ya di em, kehidupan manusia. Sekarang kita ingin mengetahui juga bagaimana sih karakteristik gitu ya, sifat-sifat general dari organometalik. Jadi yang pertama, kebanyakan organometalik itu merupakan senyawa aromatik dan hidrokarbon. Dan dia itu berbentuk solid, teman-teman. Kemudian yang kedua, metal dan karbon itu berikatan kovalen. Ini maaf ya, ini typo. Jadi metal center dan karbonnya itu ikatannya kovalen gitu ya. Kemudian kebanyakan dari organometallic compound atau senyawa-senyawa organometalik itu memiliki titik leleh yang rendah gitu ya. Kemudian kebanyakan dari organometalik itu dia larut di pelarut ether dan tidak larut teman-teman di air. Kemudian yang kelima teman-teman yang perlu diperhatikan juga, elektronegativitas dari karbon pada senyawa organometalik itu 2,5 atau lebih besar daripada metalnya. Di mana metalnya itu biasanya elektronegativitasnya di bawah 2,0 gitu ya. Kemudian organometalik dengan atom pusat atau ya dengan atom pusat litium atau sodium itu biasanya volatile dan dia itu bisa terbakar. Sifatnya itu mudah terbakar atau dia terbakar secara spontan. Nah, itu adalah beberapa sifat umum gitu ya teman-teman dari organometalik. Tentu saja ini adalah sebagian kecil. Ada banyak lagi yang bisa kita gali dari general properties atau sifat-sifat umumnya. Teman-teman nanti bisa menambahkan ketika
kuliah setelahnya kita akan bahas kembali ya untuk recall begitu. Nanti teman-teman silahkan menambahkan beberapa sifat-sifat umum dari organometalik. Oke, sekarang kita sudah tahu stabilitasnya, kita sudah tahu em, bagaimana kekuatan ikatan antara karbon dan metal center gitu ya dalam organometallic compound. Sekarang kita akan membahas ketidakstabilan dari senyawa organometalik. Apa aja faktor-faktor yang dia itu responsibel atau bertanggung jawab gitu terhadap ketidakstabilan organometalik. Yang pertama adalah oksidasi. Jadi teman-teman, semua organometallic compound atau senyawa organometalik itu tidak stabil. Sehingga dengan adanya oksigen, maka dia akan sangat mudah teroksidasi. Kenapa? Karena delta G dari sebagai contoh di sini hasilnya ya ada karbon dioksida, kemudian ada air, kemudian metal oxide itu lebih eksotermik begitu dibandingkan dengan delta G pada senyawa organometalik milik kita. Kemudian setelah oksidasi, apa yang membuat organometalik itu tidak stabil? Maka kita punya reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu tidak stabil. Kenapa? Karena reaksi hidrolisis itu membuat organometalik tidak stabil. Kenapa? Karena dia akan sangat mudah lone pair dari oksigen itu akan sangat mudah menyerang orbital kosong pada metal sehingga terjadi proses atau reaksi hidrolisis menghasilkan metal hidroksida dengan RH gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah punya faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan yaitu oksidasi dan hidrolisis. Nah, yang ketiga adalah pembentukan reaktif intermediate di mana ketika em, senyawa organometalik itu dia tidak stabil, maka dia akan cenderung untuk membentuk radikal. Seperti yang teman-teman di sini. Jadi ada metal radikal, kemudian ada ligan radikal. Gitu. Nah, ligan radikal ini akan bereaksi dengan ligan radikal yang lainnya, menghasilkan senyawa yang lain atau senyawa organik yang lain. Dan reaksi berantai ini itu menyebabkan ketidakstabilan atau degradasi begitu dari senyawa organometalik. Kemudian yang keempat yaitu beta eliminasi dari hidrogen atau beta hidrogen beta eliminasi. Nah, bagaimana beta hidrogen itu eliminasi itu terjadi? Jadi sekarang kita perhatikan di sini. Kita memiliki atom hidrogen beta gitu ya pada senyawa organometalik kita. Ini kan senyawa organometalik teman-teman ya. Ini kan atom pusat dia berikatan langsung pada atau dengan C. Nah, bagaimana eliminasi hidrogen beta ini terjadi? Yaitu ketika elektron yang digunakan untuk berikatan antara C dan H akan menyerang atau menempati orbital kosong dari M. Sehingga ikatan M metal center dengan karbon akan terputus ya dari sini ke sini dia akan terputus menghasilkan double bond seperti ini teman-teman yang hasilnya nanti akan merusak atau mendegradasi atau membuat ketidakstabilan dalam senyawa organometalik kita. Jadi bagaimana cara untuk menstabilkan ya menghindari adanya hidrogen pada posisi beta gitu ya teman-teman ya. Nah, eh, ini beberapa syarat teman-teman terjadinya hidrogen beta eliminasi. Yang pertama beta beta karbon itu jadi C-nya harus memiliki hidrogen ya, harus memiliki hidrogen. Makanya disebut beta hidrogen. Karena kenapa? Karena dia posisinya berada di karbon beta gitu ya. Kemudian MC dan CH, MC dan CH di sini, ini sekali lagi MC dan CH itu harus syn.
koplanar, teman-teman. Jadi dia harus planar. Kemudian M atau atom pusat harus memiliki vakan orbital koordinasi. Jadi dia harus kosong nih, orbitalnya dia harus kosong. Sehingga nanti elektron yang berasal dari ikatan CH bisa menyerang ke orbital kosong. Nah, yang keempat, M harus atau metal harus memiliki 16 elektron total gitu ya teman-teman ya. Total elektron itu 16 atau di bawah 16. Nanti kita akan belajar bagaimana menghitung elektron pada senyawa organometalik. Nah, saya ingin teman-teman membantu saya di antara dua senyawa ini, mana yang stabil dan mana yang tidak stabil. Silakan. Jadi, kalau kita perhatikan, maka senyawa yang stabil adalah senyawa yang kanan, gitu ya, teman-teman ya. Kenapa dia senyawa yang kanan yang stabil? Karena dia tidak memiliki hidrogen beta. Ya, teman-teman ya. Ini kan langsung CH2, kemudian ini siklik C6H4 itu kan, C6H5 itu kan siklik ya. Berarti dia benzin gitu ya, 4 kali. Kalau Ti, dia punya eh, hidrogen beta nih di sini, di CH2-nya. Maka eh, organometalik yang kanan itu lebih stabil daripada organometalik yang kiri gitu. Nah, ini faktor-faktor tadi kita sudah membicarakan tentang faktor-faktor yang tentang ketidakstabilannya gitu ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih untuk meningkatkan stabilitas dari organometalik. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, jelas kita harus meniadakan atau menghindari adanya hidrogen beta sehingga tidak ada em, kesempatan untuk beta hidrogen eliminasi gitu teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan koordinasi numbernya. Bagaimana caranya kita bisa menambahkan ligan-ligan yang lain tuh? Seperti apa? Seperti CO, seperti bipiridin dan berbagai bidentat atau tridentat em, ligan lainnya. Kemudian kilat teman-teman, kelat atau bisa menambahkan kelat kepada atom pusatnya sehingga menambah kestabilan dari atom pusat. Dan yang keempat yang sudah publish begitu ya di jurnal 2017 di mana delokalisasi dari elektron itu juga bisa berpengaruh tuh ke dalam stabilitas dari suatu organometalik compound. Baik, setelah kita belajar tadi bagaimana kita menghitung elektron atau elektron 18 elektron rules gitu ya teman-teman ya. Maka saya ingin sekarang teman-teman bantu saya untuk menghitung elektron dari MnCO6 dan senyawa organometalik turunan ferrosen ini teman-teman. Baik, silakan teman-teman. Jadi untuk menghitung dua em, senyawa ini, kita juga masih bisa menggunakan metode yang sudah kita bahas, yaitu metode A dan metode B. Maka untuk senyawa MnCO6 ini, untuk metode A, kita akan punya Mn1 gitu ya, Mn plus. Maka kita akan menuliskan 6 elektron. Kemudian kita ada CO juga, tapi jumlahnya 6. Maka CO itu kan dua ya kontribusinya begitu ya. Kalau 6 kan berarti ada 12, maka totalnya ada 18 elektron. Kemudian untuk metode B, maka Mn di sini akan dihitung semuanya elektronnya, maka kita akan mendapatkan 7 elektron. Kemudian CO-nya akan ada 12. Kenapa 12? Karena ada 6 CO. Kemudian ada charge-nya. Kita harus ingat juga teman-teman, ada charge-nya. Berarti kita kehilangan satu elektron sebenarnya. Maka kalau kita jumlahkan maka ada 7, 12 kontribusi dari CO, kemudian charge-nya akan mengurangi satu elektron karena dia sebenarnya positif gitu ya teman, kehilangan satu elektron, maka dia akan ada 18 elektron. Nah, untuk yang Fe juga, organometalik Fe juga itu juga sama teman-teman. Jadi kalau metode A kita harus mengetahui oksidasinya Fe2, maka kalau Fe2 itu kita punya 6 elektron. Kemudian eh, ring 5 itu dia menyumbangkan 6 elektron juga. Kalau teman-teman lihat tadi di di sini ya, dia akan menyumbangkan
5 gitu ya. 6 untuk metode A, kemudian 5 untuk metode B. Maka di sini kita lihat dia akan 6 gitu ya. Kenapa? Karena dia menyumbang sebanyak itu elektronnya. Kemudian ada CO. CO-nya 4, 4 elektron menyumbang. Kemudian terakhir kita punya Cl. Cl-nya menyumbang 2 elektron. Maka di total, pada total kita akan memiliki 18 elektron. Kemudian di metode B, maka kita harus menghitung semua. Fe 8 elektron, menyumbang 8 elektron, CO menyumbang 2 CO akan menyumbang 4 elektron, kemudian ligan Cp menyumbang 5 elektron, kemudian Cl akan menyumbang 1 elektron. Jadi semuanya akan menjadi 8 tambah 4 ditambah 5 ditambah 1, yaitu dengan total 18 elektron gitu ya. Nah, kemudian ini adalah lanjutan teman-teman, sebenarnya lanjutan di mana nanti kita akan menghitung metal-metal bond gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat di senyawa organometalik itu ternyata ada ikatan antara metal-metal. Nah, untuk metal-metal bond ini ada 3 tipe teman-teman. Ada yang single bond atau berikatan tunggal, double bond berikatan ganda, atau berikatan 3 triple bond. Nah, dua elektron kalau dalam single bond maka dua elektron di dalam ikatannya itu 1 elektron per metal. Oke, teman-teman ya. Berarti kan di sini jumlahnya 2, berarti satu metalnya itu ada 1 elektron. Kemudian kalau di double jumlahnya 4 elektron. Jadi 1 elektron menyumbang 2, kemudian metal yang lain juga menyumbang 2. Kemudian M-nya juga sama untuk 3. Maka M1-nya ada 3, M yang sebelahnya juga ada 3. Jadi total 6 elektron, di mana masing-masing metal atau M itu menyumbang 3 elektron. Baik, sekarang ini coffee break teman-teman. Ini tugas terakhir teman-teman untuk menghitung elektron dari senyawa organometalik tersebut. Silakan, saya kasih waktu begitu teman-teman. Oke, jadi apabila kita mengikuti aturan-aturan yang ada tadi ya, bagaimana kita menghitung elektron, dan kita sudah juga berkenal dengan eh, bagaimana menghitung elektron pada 2 metal gitu ya, dimer gitu. Ini kan dimer yang ada 2 gitu. Jadi teman-teman bisa menghitung dengan metode A atau B. Maka kalau di sini akan saya tulis metode B, Mn-nya 7, yang menyumbangkan 7 elektron, kemudian CO-nya akan menyumbang 10 elektron, karena 1 elektron menyumbang, adalah 1 CO menyumbang 2 elektron, maka kalau 5 akan dapat 10 elektron. Kemudian Mn bond, karena dia single bond, dia hanya punya atau hanya berkontribusi 1 elektron. Jadi totalnya 7 elektron dari Mn, 10 elektron dari 5 karbonil, kemudian 1 elektron dari Mn bond atau metal-metal, ikatan metal-metal. Jadi totalnya 18 elektron. Nah, baik teman-teman, kita sudah belajar banyak hal begitu ya tentang organometalik, kita sudah belajar banyak hal tentang organometalik itu apa, kemudian definisinya seperti apa. Jadi kalau kita sum up begitu, kita em, rangkum, jadi organometalik itu sebenarnya adalah sebuah senyawa yang dimana dia itu terdapat senyawa atau terdapat ikatan kovalen antara metal dan karbon dari ligan begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang karakteristiknya. Bagaimana karakteristiknya? Beberapa karakteristiknya adalah metal dan karbonnya dan karbon dari ligan itu ikatnya kovalen. Kemudian mereka itu atau organometalik itu juga memiliki melting point yang rendah. Itu beberapa karakteristiknya. Tadi sudah banyak ya, tadi tentunya kita sudah belajar. Kemudian ada faktor yang meningkatkan stabilitasnya. Apa aja yang meningkatkan stabilitasnya? Kita tadi ada beberapa, ada 4 atau 5. Yang pertama adalah menghindari hidrogen eliminasi, beta hidrogen eliminasi. Dan yang kedua kita bisa menambahkan koordinasi number atau nomor koordinasi di metal center gitu ya. Kemudian juga dengan kelat yang akan menstabilkan cincin dari organometalik. Baik, mungkin cukup sekian teman-teman. Jika ada pertanyaan, saya akan sangat bahagia apabila teman-teman langsung mengajukan pertanyaan ke saya atau mungkin nanti kita bisa diskusi begitu ya. Kita bisa diskusi lewat em, elok atau media-media yang lain. Saya juga sudah berikan kepada teman-teman email saya, jadi silahkan email ke sana dengan berbagai pertanyaan atau berbagai pendapat teman-teman tentang organometalik dan apa aja em,
advice teman-teman untuk meningkatkan em, perkembangan gitu ya, perkembangan organometalik di dunia kimia begitu. Mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah hadir di em, kuliah hari ini. Saya harap teman-teman mendapat benefit, mendapat manfaat dari em, kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan